Selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh bersama-sama beribadah kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita arahkan hati kita, roh dan jiwa kita tertuju kepada Kristus. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal ke-12 ayat ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Meski kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kita dan senantiasa berkat-Nya dicurahkan bagi setiap kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memenuhi hati kita, agar kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh merasakan kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Diam di hadirat-Mu. Bawaku
Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan kita saat ini, kita melihat sekeliling kita kadang banyak kali kita merasa takut, khawatir. Kita kehilangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita kembali kepadanya. Karena kita akan memperoleh damai itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Ke gunung tinggi, ku naik-naik mencari damai. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk kita datang kepadanya. Karena Tuhan akan memberi kelegaan buat setiap kita. Kita mau mendengar sabdanya, biar Tuhan yang bekerja menjamah setiap hati kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Moiliana. Shalom seluruh jemaat GKMI Kenari Kudus. Tuhan yang setia memberi kekuatan dan kesanggupan untuk saudara semuanya bersama dengan saya untuk terus maju bertumbuh di dalam pelayanan kepada Tuhan.
Mari pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada saat ini. Kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih untuk tema bertumbuh dalam pelayanan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga dengan mendengar dan mengerti firman, kami bisa menjadi pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, sesuai dengan tema yang diberikan untuk saya menyampaikannya, hari ini saya menyampaikan tema bertumbuh dalam pelayanan. Siapapun kita, ketika kita dilahirkan, setiap orang harus bertumbuh. Pertumbuhan dalam jasmani kita satu dengan yang lahir, mengikuti fase-fase yang ada. Dari lahir menjadi bayi, kita merangkak, kita belajar untuk duduk, berdiri, berjalan, dan akhirnya tanpa terasa oleh anugerah Tuhan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hidup, kita bertumbuh menjadi dewasa dan makin lama makin menjadi tua. Saudaraku, berbicara mengenai bertumbuh dalam pelayanan berkaitan dengan kerohanian. Perbedaannya dalam kerohanian, kita tidak pakai tenggang waktu atau pakai fase-fase dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sangat tergantung dari semakin kita rindu Tuhan, semakin kita pengen hidup memperkenan Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, itu akan membuat kita bisa bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus. Jadi tidak ditentukan apakah usia dewasa, usia tua secara umur, tapi ditentukan dari bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Dan salah satu bukti bahwa kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita melayani Dia. Kita melayani pekerjaannya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari membuka bersama-sama dengan saya Alkitab kita di kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Penulis kitab Roma menyatakan seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata bukti atau salah satu bukti pertumbuhan iman kita, setiap pribadi diwujudkan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama. Dengan sukacita, dengan kerelaan, kita mempersembahkan tubuh kita agar dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Seperti saudara juga di GKMI Kenari Kudus, Bapak Gembala, Majelis Gereja menyarankan untuk kita semuanya mengambil bagian pelayanan-pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang ada. Nah, menarik sekali sesuai tema yang ada, bertumbuh dalam pelayanan. Yang jadi pertanyaan, apa sih
artinya bertumbuh. Apa sih pengertian dari bertumbuh? Ternyata saya mempelajari secara khusus tentang bertumbuh dan menemukan apa yang dituliskan di dalam Alkitab dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Bertumbuh artinya hidup dan bertambah besar atau sempurna. Orang yang bertumbuh dalam pelayanan, pelayanannya hidup. Pelayanannya akan bertambah besar. Baik berupa kualitas pelayanan maupun juga berbicara mengenai talenta atau skill dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ya, dulu sedikit, dulu belum bisa apa-apa, dulu hanya mengerjakan sesuatu yang kecil. Tapi berkata bertumbuh dalam pelayanan, mengalami growth, pertumbuhan, menjadi banyak, menjadi besar, dan sempurna bagi kemuliaan Tuhan. Artinya yang lain, terus berkembang, ya, menjadi besar, sempurna, dan sebagainya. Terus berkembang, ya, tidak stagnan, tapi yang terjadi progres, terus bertambah, berkembang. Dan arti yang lain dikatakan bertumbuh dalam pelayanan. Bertumbuh artinya sampai pelayanan yang kita kerjakan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Allah Bapa di surga, dan bagi sesama kita, bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat, sampai terjadi sesuatu yang berdampak, sesuatu yang mengubahkan. Makanya kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 kita diingatkan bahwa pelayanan juga mesti bertumbuh. Makanya dikatakan seperti ini, dikutip dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, tidak mengalami kerajinan yang kendor, tapi berbicara bertumbuh dalam pelayanan, punya spirit roh yang menyala-nyala. Ada antusias di situ, ada passion, gairah di situ, ada sukacita di situ, ada cinta akan Tuhan luar biasa di situ, dan dikatakan layanilah Tuhan. Saudaraku, dengan kita mengerti apa toh maksud bertumbuh dalam pelayanan, menjadi tindak lanjut kita sekalian. Tentu waktu kita mendengar tentang hal ini menjadi perenungan buat kita semuanya. Apakah kondisiku dalam kondisi pelayananku bertumbuh? Ya. Apakah saya melayani Tuhan di pekerjaannya pada bidang kita masing-masing, sesuai kasih karunia Tuhan, sesuai panggilan Tuhan, sesuai talenta kita, sesuai kemampuan kita, skill kita. Apakah saya dalam kondisi bertumbuh? Dengan kita mengerti definisi bertumbuh berdasarkan apa yang ditulis di Alkitab, kita akan mencoba mencari tahu pada saat ini. Apakah saya di posisi bertumbuh? Haleluya. Tentu memuji Tuhan kita bersama-sama. Ketika Bapak Gembala Majelis Gereja, Ibu Pendeta Moiliana juga melihat Anda dan berkata, saya bertumbuh dalam pelayanan. Tapi mungkin beberapa orang di antara kita sejenak merenung dan kemudian bertanya, saya sepertinya di posisi kurang bertumbuh.
setelah saya mengerti definisi kata bertumbuh dalam pelayanan berdasarkan Alkitab. Namun Anda punya kerinduan dari mendengar firman Tuhan saat ini. Saya pengen bertumbuh dalam pelayanan. Saya pengen bukti bahwa saya mengalami pertumbuhan. Saya cinta Tuhan dan pekerjaannya. Saya melayani Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Di mana saya ditempatkan di tengah komunitas gereja saya. Lalu mungkin kita bertanya seperti ini. Bagaimana caranya Ibu Pendeta? Saya mengalami pelayanan yang terus bertumbuh. Atau kita yang saat ini di posisi berkata saya bertumbuh dalam pelayanan. Tapi saya tidak mau hanya sampai di sini. Saya mengalami to be continue. Terus menerus bertumbuh dalam pelayanan. Apa yang mesti saya kerjakan? Saya pribadi harus katakan sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan Yesus, Tuhan saya, yang oleh anugerahnya, ya saya diberi kemampuan mendapat panggilan untuk melayani Dia dan pekerjaannya. Saya pun harus berkata, waktu saya membaca tema undangan dari Gereja Tuhan GKMI Kenari Kudus, saya berdoa untuk firman Tuhan ini dan saya mengevaluasi diri juga. Karena firman pedang bermata dua untuk saudara tapi juga untuk saya yang menyampaikan. Apakah pelayanan saya sudah mengalami pertumbuhan? Apa yang terjadi saat ini? Apakah saya mengalami terus bertumbuh? Nah, Roh Kudus memberi hikmat dan tuntunannya. Ternyata kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pelayanan terus bertumbuh. Ada dua hal penting yang kita bisa dengar bersama-sama untuk belajar mengalami pelayanan yang terus bertumbuh. Yang pertama, Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya membacakan buat Anda semuanya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Yesus, saya dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Kebenaran apa yang kita bisa simak untuk mengalami bagaimana pelayanan kita terus mengalami growth, pertumbuhan. Dari Yohanes 15 ayat 5, pewahyuan yang Roh Kudus berikan, perlunya Anda dan saya berakar tinggal di dalam Kristus. Tidak akan ada pertumbuhan. Sekali lagi, tidak akan ada pertumbuhan tanpa Anda dan saya berakar di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Saudaraku, kadang tanpa kita sadari, kita berkonsep seperti ini. Karena sudah terbiasa melayani, sudah terbiasa terlibat dalam pelayanan. Kita sibuk dengan yang namanya agenda pelayanan. Saya merenung, saya terberkati ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini.
Saya diingatkan. Karena seperti saya dulu pada masa muda saya, berpikir bahwa yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan itu, wow, dimulai dari start awal, belum bisa, belum apa-apa, ya, dan tidak banyak pengalaman. Makanya saya masih ingat sekian puluh tahun lalu, ada waktu-waktu yang saya sediakan secara khusus sebelum saya punya jadwal khotbah minggu besok atau pelayanan apapun. Ambil waktu untuk melekat, berakar kuat kepada Tuhan, sumber daripada pelayanan, sumber pewahyuan, dengan banyak berdoa, dengan banyak membaca Alkitab, dengan banyak belajar dari buku-buku dan lain sebagainya. Masih sedikit waktu untuk pelayanan, makin banyak waktu yang ada. Lalu saya harus mengakui, setelah menjadi terbiasa dipercayakan dengan banyak jadwal, satu waktu saya harus duduk di bawah kaki Tuhan sekian waktu yang lalu. Dan ini betul-betul pengalaman pribadi dengan Tuhan yang saya belajar di situ. Kelihatannya bicara schedule pelayanan, wow, bahasanya gini, agenda tahunan, sibuk sekali, hampir tiap minggu jadwal keluar kota, kemana-kemana, dari gereja ini, gereja itu, dan banyak hal yang mesti ditambah lagi dengan pelayanan konseling, pelayanan ini, pelayanan itu, yang artinya begini, saya menyadari, saya orang sibuk dengan yang namanya tugas pelayanan. Apakah Anda pernah mengalami seperti itu? Gereja ini, pengerjanya, aktivitasnya, pernah enggak mengalami situasi seperti ini? Wah, sibuk dengan pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan itu. Tapi jujur, Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mengalami satu waktu yang saya ceritakan tadi. Kelihatannya pelayanan, tapi saya sendiri merasa saya kering. Saya tidak tahu, hanya sebagai kebiasaan. Oh, saya harus khotbah karena saya dituntut untuk pelayanan itu. Tapi saya nangis, kenapa? Seperti tidak ada sesuatu yang bergerak dalam spirit saya, dalam rohani saya, sedangkan saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya sendiri yang melayani, wow, saya sendiri merasa seperti ini. Kok saya kering? Kok saya nggak ada sesuatu aktivitas rohani yang bergerak, kepekaan dan tuntunan Tuhan lebih lanjut. Lalu saya ingat, saya ambil waktu berlutut di hadapan Tuhan. Saya nangis, Tuhan, aku hambamu yang sibuk dengan pelayanan. Tapi kok saya mengalami seperti ini? Lalu Tuhan hari itu mengingatkan saya ketika saya membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 41-42. Saudara, Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang bernama Marta. Yang hari itu Marta begitu sibuk melayani Tuhan Yesus yang ada di rumahnya. Dia masak, dia menata ini, dia kerjakan ini. Wah, sibuk. Kalau ditanya, kamu kerjakan itu buat siapa? Buat Yesus. Yesus sedang ada di rumah saya. Saya mau melayani dia. Saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan itu. Saya mau masak ini, saya mau masak itu. Wah, saya harus atur ini. Mejanya harus seperti ini. Harus seperti ini. Super sibuk. Lalu ketika Marta melihat saudaranya Maria yang cuma duduk saja di bawah kaki Tuhan,
Marta mulai marah dan dia mulai berkata seperti ini, Tuhan, lihat saudaraku gak peduli bahwa aku sedang sibuk, enak saja dia duduk mendengarkan engkau berbicara. Tapi yang luar biasa, ayat Lukas 10 ayat 41 dan 42 secara khusus hari itu menegur saya pribadi. Ketika Tuhan Yesus menjawab Marta dengan perkataan ini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saya boleh terjemahkan, Tuhan berkata kepada Marta seperti ini, Marta, Marta, kamu sibuk ini, sibuk itu untuk pekerjaanku. Engkau berpikir untuk aku, tidak salah. Tapi engkau lupa Marta, bahwa apa yang dilakukan Maria mendengar suaraku jauh lebih penting. Mendengar aku berbicara, mendengar isi hatiku, kata Tuhan, jauh lebih penting. Maafkan saya kalau saya harus ngomong untuk semua yang mendengarkan hari ini. Mungkin kita ditempelak, ditegur dengan firman Tuhan ini. Iya ya, saya terlalu sibuk dengan semuanya yang pekerjaan Tuhan. Sampai saya mengabaikan esensi pelayanan sesungguhnya. Apa itu esensi pelayanan sesungguhnya? Kita bertumbuh dalam pelayanan bukan berarti kita sibuk dengan semua tugas-tugas pelayanan. Tapi sesungguhnya kita bertumbuh dalam pelayanan adalah saat kita secara pribadi terbangun hubungan kita dengan Tuhan. Tinggal berakar, menyerap dari Tuhan sang sumber pelayanan yang mempercayakan kita pekerjaannya. Saudaraku, pelayanan adalah buah pertumbuhan kita dalam Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan, bidang apapun, sebenarnya adalah buah dari pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Jangan dibalik. Kadang kita berpikir dengan kita sibuk dengan banyak pelayanan. Kita berpikir kita sedang bertumbuh. Salah saudara. Karena ternyata buah dari pertumbuhan kita di dalam iman kita kepada Tuhan membuahkan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan sekarang. Saudaraku yang kekasih, mari kita akan minta Roh Kudus menerangi hati kita untuk cek. Jangan salah motivasi. Jangan salah dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi bukan saya melarang Anda untuk terlibat pelayanan. Sebagai hamba Tuhan, saya pasti senang dan mendukung Anda terlibat pelayanan di gereja Anda masing-masing. Tapi jangan lupakan esensinya. Anda dan saya tidak dapat melayani pekerjaan tanpa kita berakar kuat, tinggal di dalam Yesus Kristus. Baca Alkitab, ambil waktu berdoa, serap hatinya Tuhan. Apa yang berkenan? Seperti kitab Roma tadi berkata dalam pasal 12. Menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Jangan sampai kita sibuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti Marta tadi. Makanya Tuhan berkata, Maria memilih bagian yang terbaik. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara mengalami terus pelayanan, progres bertumbuh, saudara. Melayanilah
Tuhan dan pekerjaannya oleh kasih. Saudara, pernahkah Anda dan saya mengalami frustasi, marah, kecewa, dan hampir menyerah karena melayani pekerjaan Tuhan? Pernahkah kita kemudian berkata, tahu begini saya tidak akan melayani. Orang-orang yang saya layani betul-betul mengecewakan. Orang-orang yang saya layani buat saya kesel. Saudaraku, kenapa itu terjadi? Saya diingatkan apa yang Rasul Paulus ungkapkan di kitab 1 Korintus. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus berbicara dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3. Sebenarnya ada ayat yang pertama, tapi saya kutip karena berkaitan dengan bertumbuh dalam pelayanan, ayat yang kedua dan 3. Demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Wow. Ini luar biasa. Tahu banyak tentang, teologi ya. Tahu banyak tentang pelayanan. Karena bergerak dalam karunia. Bahkan ada dinyatakan karunia bernubuat. Wah, luar biasa. Bahkan mengetahui segala rahasia. Ada hikmat pengetahuan yang luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, ini orang luar biasa. Orang hebat karena imannya hidup bisa berkata stop memindahkan gunung. Tetapi, kata Rasul Paulus, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, saya bersyukur GKMI Kenari tetap konsisten dengan segala kerinduannya untuk menjadi berkat bagi masyarakat Kota Kudus. Dengan situasi-situasi yang tidak mudah akibat pandemi, membagi makanan dan lain sebagainya. Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 13 juga berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, aku punya hati berkemurahan, aku pengen menolong orang banyak. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, rela mati untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku, apa makna pelayanan? Bertumbuh dalam pelayanan. Kita boleh disibukkan dengan semuanya yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus. Tapi kalau kita lakukan itu tanpa kasih. Tanpa kasih. Sedikit pun tidak ada faedahnya. Kita marah, kita kecewa, kita ngomel, kita menyalahkan situasi kondisi. Lalu kita menuntut orang lain. Saya harus ngomong apa yang Rasul Paulus ingatkan untuk saya dan saudara. Gak berfaedah, gak berguna, ya, tidak bermanfaat mengerjakan pelayanan tanpa kasih. Makanya Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia di Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya akhiri dengan ini saudaraku. Layanilah seorang akan yang lain. Rasul Petrus juga berkata, sesuai dengan karunia yang
telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain juga dengan kasih sesuai karunia yang diperoleh tiap-tiap kita. Saat ini kebenaran firman ini kiranya berbicara secara khusus untuk kita semuanya. Untuk kita duduk, lalu kita mengoreksi diri. Tidak usah malu, karena segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutupi. Tuhan paling suka kita apa adanya. Kita berani mengakui jujur, ini loh kondisiku. Ternyata selama ini sekalipun aku rasanya sibuk dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi rupanya saya kehilangan bagaimana saya menyerap dari sang sumber pelayanan yang saya cintai, Yesus Kristus. Karena saya tidak pernah mendengar apa yang Ia katakan lewat firman-Nya secara pribadi. Karena saya berpikir dengan sibuknya saya dengan berbagai kegiatan pelayanan, saya sudah memperkenan Dia. Saudara, ini kesempatan kalau itu terjadi, kita bisa terbuka dan mohon pengampunan Tuhan. Lalu kita kembali kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup dan sumber kasih yang akan menolong Anda dan saya memenuhi kehausanmu untuk mengalami pertumbuhan pelayanan yang terus menerus. Semakin besar, semakin indah dipakai oleh Tuhan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tema yang ditangkap GKMI Kenari Kudus yang kami dengar hari ini. Bertumbuh dalam pelayanan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa esensi dasar kami melayani pekerjaan Tuhan sesuai talenta, skill, kemampuan kami adalah bukti bahwa kami mengalami pertumbuhan iman, cinta akan Tuhan. Tolong kami agar tidak kehilangan esensi dasar ini. Kami kembali diingatkan seperti Tuhan Yesus katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bawa kami semuanya untuk kembali kepada Tuhan Yesus, sang sumber hidup yang kami layani. Waktu kami melekat erat dalam firman-Nya, kami berdoa mencari hadirat-Nya, kami hidup dalam perkenanan-Nya, maka kami tahu pelayanan kami menjadi hidup, kudus, dan berkenan. Tolong kami juga yang mungkin kami berkata kami sibuk dengan semua kegiatan pelayanan sampai membuat kami mengalami burnout, kami kelelahan, kami jadi frustasi, kami kecewa, kami menyalahkan situasi, kami marah. Kami mohon ampun juga Tuhan, karena kami mengalami kering, karena sudah banyak yang kami keluarkan, berbagi, tapi kami tidak isi kembali. Hari ini kami mohon kepadamu, aliri kembali Tuhan, setiap hati kami dengan kasih ilahi-Mu. Karena apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan pelayanan tanpa kasih tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak berguna. Karena itu kami mohon kepadamu, alirkan kasih ilahi-Mu.
membalut semua hati yang kecewa, rasa lelah, rasa capek, bahkan juga frustasi, bahkan hampir menyerah. Bangkitkan kembali gairah kasih akan Tuhan dan sesama kami. Sehingga pelayanan kami disegarkan kembali. Dan kami melakukan itu karena kami mengasihi. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati Bapak Pendeta Gembala Sidang. Berkati seluruh majelis gereja yang ada. Berkati pengerja aktivis yang ada. Dan berkati seluruh jemaat GKMI Kenari Kudus. Hamba minta kepadamu, setiap kami bertumbuh dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberi kesembuhan juga. Di dalam nama Yesus, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kepercayaan melayani pekerjaan Tuhan lewat firman-Nya saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur firman Tuhan menyegarkan jiwa kami, memberikan semangat kepada kami, mengorbankan semangat kami untuk melayani Tuhan kepada setiap saudara-saudara kami seiman. Berkati setiap jemaat-Mu GKM Kenari, senantiasa kami hidup saling mengasihi, hidup saling memperhatikan, hidup saling tolong-menolong, sehingga pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan sungguh didapati mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap saudara-saudara kami seiman, mereka yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan jamah, ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi melalui perawatan yang boleh dialami. Bahkan kami yang terpapar oleh virus COVID-19, kami juga ada kesembuhan pemulihan dari Tuhan yang memberikan kesehatan, kehidupan hari demi hari. Kami berdoa, setiap kami yang berbeban berat, kami yang hidup dalam pergumulan, kesepian, kesendirian, senantiasa Tuhan, Engkau hiburkan kami, berikan pertolongan, berikan bantuan, jalan keluar, khidmat di dalam setiap pergumulan beban berat yang kami jalani ini, karena Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk PAUD AKP, berkati untuk penerimaan siswa baru yang sedang dibuka, Engkau akan kirimkan anak-anak yang boleh diajar, dididik, dibina di PAUD AKP ini. Sungguh setiap anak boleh bertumbuh dalam anugerah Tuhan, mengucap syukur untuk tahun ajaran 2020-2021 yang dapat diselesaikan dengan baik, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami, GKM Kenari Cabang Margorejo, dan juga Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto, senantiasa Tuhan berkati setiap jemaat-Mu di sana bertumbuh, semakin teguh dalam iman percaya kami, di tengah segala keterbatasan yang kami sedang hadapi sekarang ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati untuk pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, dalam pengambilan kebijakan untuk pengendalian penyebaran virus COVID-19 ini, semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus akan campur tangan di dalamnya, sehingga semua dapat berangsur pulih kembali. Ada kerjasama dengan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan tolong untuk para tenaga medis, mereka harus bekerja dengan keras, senantiasa pelayanan yang dilakukan, Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, mendatangkan kesembuhan, kebaikan bagi setiap perawatan yang dilakukan. Kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati, kuduskan, layakan untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini, bagi jemaat Tuhan dan bagi warga yang ada di Kota Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kita boleh memperteguh iman kita, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama sebagai komunitas Menonet. Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang setia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan berkati kita semua. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sungguh kita mengucap syukur, kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Diajarkan untuk senantiasa kita setia, bersemangat di dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Kenari mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Moiliana yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, baik di dalam gereja ataupun dalam keluarga ataupun dimanapun Tuhan utus, senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Setiap persembahan yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian diserahkan secara langsung kepada majelis atau hamba Tuhan. Atau Bapak Ibu, saudara-saudara dapat melakukan transfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di hadapan layar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu, saudara-saudara berikan. Itu semua mendukung pelayanan yang ada di Gereja GKMI Kenari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang memberikan persembahan bagi Jemaat GKMI Kenari, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Sungguh kami diberkati, sungguh kami merasakan kasih yang besar melalui pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sepanjang bulan Juli 2021, akan dirancangkan semua ibadah dilaksanakan secara online. Di tengah situasi pandemi, di mana penyebaran yang masih cukup tinggi, ibadah demi ibadah akan dilaksanakan secara online dan linknya akan dibagikan kepada jemaat sekalian melalui grup WA yang ada di dalam jemaat. Terus menjaga kesehatan kita, terus lakukan protokol kesehatan secara penuh disiplin dan kurangi, batasi aktivitas di luar rumah. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan Yesus akan melindungi kita dari segala sesuatu yang mendatangkan keburukan. Karena Yesus Kristus Gembala kita yang hidup akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.